Dalam ribuan tahun perjalanan peradaban manusia, tak ada sosok yang begitu menggetarkan jiwa seperti Dajjal. Ia bukan sekadar nama dalam kitab suci, melainkan simbol dari puncak fitnah, ujian terbesar yang akan dihadapi umat manusia sebelum datangnya kiamat. Sosok ini muncul dalam berbagai hadis, disebut oleh para nabi, dan diperingatkan oleh ulama lintas zaman. Namun, seiring bergulirnya waktu, cerita tentang Dajjal menjadi kabur, tereduksi menjadi mitos, dan ditertawakan oleh zaman modern. Padahal, fitnahnya justru perlahan-lahan menjelma dalam wajah yang tidak disadari banyak orang. Bab 1. Asal-usul nama, simbol, dan makna nama. Dajjal berasal dari akar kata Arab Dajjala, yang berarti menutupi atau menipu. Ia disebut sebagai Al-Masih ad-Dajjal, yakni Mesias palsu. Ini merupakan ironi dari gelar Nabi Isa yang disebut sebagai Al-Masih yang benar. Dajjal adalah antitesis dari cahaya, simbol dari penyesatan yang menyamar sebagai kebenaran. Ia disebut memiliki satu mata. Sebagai metafora, ketimpangan penglihatan melihat dunia hanya dari sisi material dan mengabaikan sisi spiritual. Dalam tradisi Islam, Dajjal adalah sosok yang akan muncul menjelang hari kiamat, menebar fitnah dan kekeliruan dalam skala besar. Ia bukan hanya manusia dengan kekuatan luar biasa, tapi juga simbol dari sistem global penyesatan yang bisa menyamar menjadi kemajuan, sains, atau bahkan keajaiban. Bab 2. Ciri fisik dan deskripsi. Hadis sahih menggambarkan Dajjal secara fisik bermata satu. Mata kirinya seperti buah anggur yang pecah. Di dahinya tertulis kata kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, bahkan yang buta huruf. Rambutnya keriting dan kusut, tubuhnya gemuk, dan kulitnya kemerahan. Namun lebih dari sekadar wujud, ciri terkuat Dajjal adalah kekuatan fitnahnya. Ia mampu menghidupkan orang mati dengan ilusi, menghidupkan kembali kota yang hancur, menumbuhkan tanaman dalam tanah kering, dan memberi makan mereka yang kelaparan. Bab 3. Dari mana Dajjal akan muncul? Salah satu hadis menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari wilayah Khurasan, daerah yang kini mencakup Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Ia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang mengenakan pakaian khas dan menyertainya sebagai pengikut pertama. Ada pula kisah Tamim dari seorang sahabat Nabi yang pernah terdampar di sebuah pulau terpencil. Di sana, ia bertemu dengan sosok bernama Al-Jassasah dan menemukan seorang pria raksasa yang terbelenggu, yang mengaku sebagai Dajjal dan sedang menunggu waktu untuk dibebaskan. Pulau itu tidak pernah diungkapkan lokasinya secara pasti. Namun, banyak peneliti mencoba mengaitkan dengan wilayah misterius, mulai dari segitiga Bermuda hingga daerah di Samudra Hindia. Bab 4. Rentetan peristiwa sebelum kemunculan Dajjal. Menurut banyak ulama, kemunculan Dajjal bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari rangkaian tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda itu meliputi munculnya pemimpin yang zalim dan kerusakan global. Masyarakat mulai mencintai dunia dan melupakan akhirat. Gempa dan bencana terjadi di berbagai tempat. Ilmu agama ditinggalkan dan ulama dicaci. Fitnah tersebar luas lewat teknologi dan sistem informasi. Saat kondisi ini mencapai puncaknya, Dajjal akan muncul, membawa janji dan harapan palsu kepada dunia yang sedang kehausan akan keajaiban. Bab 5. Kekuatan Dajjal. Yang menyesatkan Dajjal disebut mampu melakukan hal-hal luar biasa, membelah awan dan menurunkan hujan, memerintahkan bumi agar menumbuhkan hasil panen, menghukum siapapun yang menolak tunduk padanya dengan kelaparan dan kekeringan, menghidupkan orang mati secara semu dengan bantuan jin atau ilusi. Dajjal akan berpura-pura sebagai penyelamat dunia, membawa solusi bagi krisis global, dan menggoda manusia dengan teknologi, keajaiban, serta kemakmuran instan. Ia bukan muncul dengan kekerasan, melainkan dengan pesona dan tipu daya. Bab 6. Apakah Dajjal itu sistem? Dalam penafsiran kontemporer, beberapa ulama dan pemikir Islam meyakini bahwa Dajjal juga bisa berarti sistem global penyesatan. Misalnya, sistem keuangan riba yang membuat umat manusia terjebak hutang, dominasi media yang menciptakan realitas palsu, teknologi yang memanipulasi manusia hingga kehilangan kendali. Satu mata yang diasosiasikan dengan pengawasan global surveillance capitalism. Dalam konteks ini, Dajjal bukan hanya satu makhluk, tetapi juga ideologi, sistem, dan tatanan global yang membawa manusia menjauh dari Tuhan. Bab 7. Umat yang selamat dari fitnah Dajjal. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa hanya orang-orang beriman yang kuat yang akan selamat dari fitnah Dajjal. Beberapa cara untuk melindungi diri
membaca awal surat Al-Kahfi setiap Jumat, memperbanyak zikir dan doa perlindungan dari fitnah, memperkuat ilmu agama sejak dini, menghindari kesombongan intelektual dan keserakahan dunia. Umat Islam juga dianjurkan untuk menghindar dari pertemuan dengan Dajjal, karena tipu dayanya bisa menggoyahkan bahkan keimanan orang saleh. Bab 8. Kedatangan Nabi Isa dan akhir Dajjal. Pada akhirnya, Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit, yang akan bergabung dengan kaum muslimin dalam menghadapi Dajjal. Nabi Isa akan turun di Menara Putih Damaskus, bergabung dengan Imam Mahdi, dan memimpin pasukan mukmin. Dajjal akan terbunuh di Gerbang Lat, wilayah di Palestina modern. Ketika ia terbunuh, maka seluruh tipu dayanya sirna, dan dunia akan memasuki masa damai dan keadilan di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Bab 9. Hikmah dan refleksi. Bagi manusia zaman, kini cerita Dajjal bukan hanya kisah masa depan. Ia adalah simbol dari fitnah zaman sekarang. Dunia yang kita jalani kini sudah menampakkan gejala fitnah Dajjal. Kebenaran dipelintir menjadi kebohongan. Ilmu disalahgunakan untuk manipulasi. Manusia dijauhkan dari agama lewat kenikmatan dunia. Kita sudah berada di fase awal fitnah, di mana yang hak dan batil semakin sulit dibedakan. Maka, tugas manusia hari ini bukan hanya menunggu kedatangan Dajjal, tapi bersiap menghadapi versi-versi kecil Dajjal yang telah hadir dalam berbagai bentuk. Konten menyesatkan, ideologi palsu, hingga godaan kekuasaan dan harta. Turunnya Dajjal adalah ujian yang amat berat, tetapi bukan tanpa jalan keluar. Setiap kita hari ini sedang mempersiapkan diri entah untuk menjadi korban fitnah atau menjadi benteng terakhir iman. Karena itu, jangan biarkan iman kita pudar hanya karena terpukau oleh kemajuan dunia. Jangan biarkan cahaya hati tertutup oleh kilatan dunia yang palsu. Bacalah, renungkan, dan bersiaplah. Tingkatkan ilmu, teguhkan iman, lindungi keluarga dan masyarakat dari fitnah zaman. Jadilah generasi yang bukan hanya menanti turunnya Dajjal, tetapi bersiap menghadapinya dengan cahaya kebenaran. Inilah waktunya, bukan untuk takut, tapi untuk sadar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.